Pernahkah kalian merasa hidup ini seolah penuh beban? Seakan-akan kamu berjalan sendirian, berlawanan arah dengan dunia, semua terasa berat. Mimpi terasa jauh, cinta yang tulus tak pernah kembali. Bahkan ketika kamu berbuat baik pun, dunia tetap tidak berpihak padamu. Kalau kamu pernah merasakannya, bisa jadi kamu adalah salah satu dari mereka yang memiliki tanda khusus di telapak tangan. Tanda berbentuk bulan sabit. Tapi pertanyaannya, kenapa pemilik garis tangan bulan sabit sering disebut sebagai manusia yang paling menderita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam kebijaksanaan, dan salam damai dari hati yang paling dalam. Selamat datang kembali, dulur-dulurku, saudara satu frekuensi yang saya hormati dan saya cintai. Panjenengan sedang menyimak channel Kodam Sejati, tempat di mana kita bersama-sama menyelami makna terdalam dari kehidupan, membongkar rahasia tak kasat mata, dan mengurai simpul-simpul misteri yang tak semua orang berani membicarakannya. Di sini kita tidak sekadar mendengar atau menonton, tapi kita menyatu dalam satu ruang energi, ruang yang diisi dengan rasa ingin tahu, ketulusan, dan keinginan untuk menjadi manusia yang lebih sadar, lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih mengenal jati diri sejati. Saya yakin tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika panjenengan menemukan video ini, mendengarkan suara saya, dan tergerak untuk diam sejenak, maka itu adalah pertanda bahwa batin panjenengan sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh nurani. Mungkin panjenengan sedang berada di titik jenuh. Mungkin panjenengan sedang merasa sendiri, merasa bingung, atau bahkan putus asa. Dan mungkin panjenengan sedang bertanya dalam hati, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku merasa beda dari yang lain? Jika iya, maka tenanglah. Panjenengan tidak sendiri. Di sini, di ruang batin ini, banyak saudara sejiwa yang merasakan hal yang sama. Kita berkumpul bukan karena darah, bukan karena ras, tapi karena getaran yang sama. Getaran dari jiwa-jiwa tua yang pernah melewati banyak kehidupan. Jiwa-jiwa yang membawa luka, tapi juga membawa cahaya. Channel ini bukan tempat untuk menghakimi, bukan pula tempat untuk menakuti atau menggurui. Kodam Sejati adalah tempat berteduh bagi mereka yang lelah, tempat belajar bagi mereka yang haus makna, dan tempat pulang bagi mereka yang merasa tersesat, karena saya percaya setiap orang punya kisahnya sendiri. Dan setiap kisah, sekecil apapun, layak untuk didengarkan. Jadi, selamat datang kembali untuk panjenengan yang setia. Dan selamat datang juga untuk panjenengan yang baru pertama kali menemukan channel ini. Semoga setiap kata yang saya ucapkan bisa menjadi petunjuk. Semoga setiap cerita yang saya bagikan bisa menjadi pelipur lara. Dan semoga setiap perjalanan batin yang kita tempuh bersama bisa membawa kita menuju terang, menuju kesadaran, menuju kebijaksanaan sejati. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya ucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam. Karena panjenengan telah meluangkan waktu, membuka hati, dan memilih untuk hadir di ruang ini. Semoga kehadiran panjenengan tidak sia-sia, semoga ada pesan yang bisa panjenengan ambil. Dan semoga setelah video ini selesai, panjenengan bisa melihat hidup dengan sudut pandang yang baru, lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih memahami siapa diri panjenengan yang sejati. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like jika panjenengan merasa konten seperti ini bermanfaat. Tinggalkan komentar jika ada pengalaman pribadi yang ingin dibagikan, dan tentunya subscribe channel Kodam Sejati agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Karena di sini kita tidak hanya membahas fenomena metafisik, tapi juga menyelami kedalaman batin
dan spiritual yang mungkin tidak akan kamu temukan di tempat lain. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik napas dalam dan hembuskan semua beban, semua kegelisahan, semua ketakutan. Sekarang, izinkan saya membisikkan beberapa kalimat yang mungkin sudah lama panjenengan butuhkan. Bukan dari saya pribadi, tapi dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa. Dengarkan dengan tenang, dan izinkan setiap kalimat ini masuk ke ruang batin panjenengan yang paling dalam. Bukan untuk mengubah hidup seketika, tapi untuk menguatkan, untuk menyadarkan bahwa sejatinya kekuatan itu sudah ada di dalam diri panjenengan sendiri. Saya adalah jiwa yang kuat. Saya adalah jiwa yang telah melewati banyak hal. Apapun yang saya hadapi kemarin, saya telah berhasil melaluinya. Dan hari ini, saya masih di sini. Saya masih bertahan. Itu adalah bukti bahwa saya mampu. Bahwa saya lebih kuat dari rasa sakit saya, lebih besar dari rasa takut saya. Saya memaafkan masa lalu saya. Saya memaafkan diri saya sendiri. Saya tidak sempurna, tapi saya selalu belajar. Saya pernah jatuh, pernah lelah, pernah salah, dan itu tidak apa-apa. Saya tidak lagi menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi, karena saya tahu semua itu adalah bagian dari pertumbuhan saya sebagai manusia. Saya pantas untuk dicintai. Saya pantas untuk dihargai. Saya bukan orang yang lemah karena saya peduli pada orang lain. Saya bukan orang bodoh karena saya pernah memberi kepercayaan. Saya bukan orang gagal karena belum sampai pada tujuan. Saya adalah manusia yang sedang belajar, bertumbuh, dan berkembang dengan cara saya sendiri. Setiap hari, saya semakin mengenal diri saya. Setiap hari, saya semakin selaras dengan semesta. Dan setiap hari, saya memilih untuk hidup dengan lebih sadar. Saya tidak ingin hanya menjalani hidup, saya ingin memahami hidup. Saya ingin hadir sepenuhnya di sini saat ini. Saya percaya segala sesuatu terjadi bukan tanpa alasan. Bahkan luka saya adalah guru saya, bahkan kehilangan saya adalah pintu menuju kesadaran. Dan bahkan kesendirian saya adalah jalan untuk kembali ke dalam diri saya yang sejati. Saya menerima semua proses ini. Saya percaya bahwa semesta tidak akan memberi ujian melebihi batas kemampuan saya. Saya percaya bahwa ada hal indah yang sedang disiapkan untuk saya, mungkin belum hari ini, mungkin belum besok, tapi saya tahu waktunya akan datang. Dan ketika saat itu tiba, saya akan siap menyambutnya. Saya tidak butuh validasi dari luar untuk merasa berharga. Karena saya sudah cukup, saya sudah utuh. Dan saya sudah layak untuk bahagia, untuk dicintai, dan untuk hidup dengan damai. Hari ini, saya memilih untuk berdamai dengan hidup saya. Saya tidak akan lagi melawan apa yang tidak bisa saya ubah. Saya memilih untuk menerima, untuk melepaskan, dan untuk mengikhlaskan. Saya percaya dalam keheningan ada jawaban, dalam ketenangan ada kekuatan, dan dalam diri saya ada cahaya. Cahaya itu tidak akan padam. Cahaya itu tidak bisa dirampas. Karena cahaya itu adalah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan di dalam hati saya. Hari ini saya izinkan diri saya untuk beristirahat dari rasa bersalah. Saya izinkan diri saya untuk bernapas dalam damai. Saya izinkan diri saya untuk bahagia. 1. Karena mereka memiliki welas asih yang terlalu dalam. Saudaraku yang hatinya halus, pernahkah panjenengan merasa bahwa panjenengan terlalu gampang iba kepada orang lain, terlalu mudah percaya, terlalu mudah luluh, bahkan kadang terlalu mudah terluka? Jika iya, maka bisa jadi panjenengan adalah salah satu dari mereka yang digariskan memiliki garis tangan bulan sabit.
atau yang lebih dikenal dalam dunia palmistry sebagai simbol dari welas asih dan pengorbanan yang dalam. Garis ini biasanya terlihat melengkung ke atas, membentuk setengah lingkaran seperti bulan sabit yang tenang. Tapi di balik ketenangan bentuknya tersimpan kisah hidup yang tidak selalu damai. Karena orang dengan garis tangan seperti ini seringkali menyimpan rasa kasih sayang yang begitu besar, namun juga rentan terluka karena cinta yang ia berikan tidak selalu kembali dalam bentuk yang sama. Panjenengan mungkin adalah tipe orang yang mencintai tanpa syarat. Ketika mencintai, panjenengan tidak sekadar memberi waktu, perhatian, atau materi, panjenengan memberikan jiwa. Panjenengan berdoa dalam diam, berharap dalam sunyi, dan bersedia mengorbankan banyak hal. Bahkan kebahagiaan sendiri, demi orang yang panjenengan sayangi. Sayangnya, dunia tidak selalu berjalan selaras dengan ketulusan hati. Ketika panjenengan mencintai tanpa syarat, belum tentu yang dicintai memahami maknanya. Ketika panjenengan berkorban tanpa pamrih, belum tentu orang yang dibantu itu tahu cara membalasnya. Dan inilah titik mula penderitaan seorang pemilik garis tangan bulan sabit. Mereka bukan hanya mudah mencintai, tapi juga terlalu percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Bahwa jika mereka memberikan yang terbaik, maka dunia juga akan memberikan yang terbaik. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu, bukan? Seringkali cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Seringkali niat baik mereka dianggap kelemahan. Dan tak jarang, mereka justru dikhianati oleh orang-orang yang paling mereka percaya. Tapi meskipun begitu, mereka tetap mencintai. Mereka tetap berharap, dan mereka tetap berbuat baik, meski luka di dalam hati belum sepenuhnya sembuh. Mengapa bisa begitu? Karena welas asih mereka bukan sekadar emosi biasa. Bukan sekadar empati yang lahir dari pengalaman hidup, tetapi ia datang dari kedalaman batin yang sangat tua, dari jiwa yang sudah berulang kali mengalami kehidupan dan memilih untuk tetap lembut meski dunia terus mengeraskan segalanya. Saudaraku, orang dengan garis tangan bulan sabit adalah jiwa yang memiliki potensi spiritual luar biasa. Ketulusan mereka adalah senjata sekaligus ujian. Cinta mereka adalah cahaya, tapi juga bisa menjadi bara yang membakar diri. Dan disinilah pentingnya kesadaran. Panjenengan perlu belajar membedakan antara welas asih dan pengorbanan yang tidak sehat, antara cinta tulus dan ketergantungan yang menyakitkan. Ketika panjenengan bisa mulai mencintai tanpa kehilangan diri sendiri, ketika panjenengan bisa peduli tanpa perlu menyiksa batin sendiri, maka saat itu welas asih panjenengan tidak lagi menjadi pintu penderitaan, tapi berubah menjadi jalan penyembuhan, baik untuk panjenengan sendiri maupun untuk orang lain. Jadi, bukan salah panjenengan jika hati ini begitu lembut. Bukan kelemahan jika panjenengan terlalu peduli. Itu adalah bagian dari tugas jiwa panjenengan di dunia ini. Namun, tugas itu hanya akan berhasil jika panjenengan juga belajar mencintai diri sendiri. Karena kasih sayang yang paling kuat justru dimulai dari dalam. Dari rasa damai panjenengan terhadap diri sendiri, terhadap jalan hidup yang dipilih, dan terhadap luka yang sedang pelan-pelan dipulihkan. 2. Menanggung beban karma dari masa lalu. Saudaraku, pernahkah panjenengan bertanya dalam hati, kenapa hidup saya rasanya berat terus? Kenapa masalah yang datang itu seolah nggak pernah ada habisnya? Padahal panjenengan sudah berusaha jadi orang baik. Sudah mencoba sabar. Sudah ikhlas. Tapi kok tetap saja hidup seakan berjalan melawan arus. Kalau panjenengan pernah mengalami hal seperti itu, maka bisa jadi panjenengan sedang menanggung sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah duniawi. Bisa jadi panjenengan sedang membawa beban karma yang dibawa dari kehidupan-kehidupan sebelumnya.
Dalam ajaran kejawen maupun dalam tradisi spiritual kuno seperti palmistry Tibet, garis tangan bulan sabit dianggap sebagai tanda dari mereka yang memikul karma leluhur atau bahkan karma pribadi dari kehidupan masa lalu. Garis ini bukan hanya simbol kelembutan hati, tapi juga simbol dari jiwa-jiwa yang dipilih untuk menyelesaikan tugas besar di dunia ini, melunasi utang karma. Ya, namanya utang, entah itu utang uang atau utang perbuatan, pasti akan diminta pelunasannya. Dan ketika utang itu bukan cuma milik panjenengan sendiri, tapi warisan dari leluhur, dari darah dan garis keturunan yang mengalir dalam diri panjenengan, maka sudah pasti bebannya tidak ringan. Mungkin di masa lalu, panjenengan pernah menjadi seseorang yang menyakiti banyak orang. Mungkin panjenengan pernah lalai dalam menjaga amanah atau mengabaikan perasaan orang lain. Atau mungkin panjenengan adalah pewaris karma dari leluhur yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan tatanan semesta. Apapun itu, panjenengan sekarang dipilih untuk menjadi penyelesainya, untuk menebus, memperbaiki, dan menyembuhkan. Tapi Ki, bagaimana saya bisa tahu kalau saya betul-betul sedang membawa beban karma masa lalu? Apakah hanya karena garis tangan saya berbentuk bulan sabit? Tentu tidak hanya itu, saudaraku. Kita bisa mengamati dari pola kehidupan yang berulang. Apakah panjenengan sering mengalami kegagalan yang sama terus-menerus? Apakah panjenengan sudah beberapa kali jatuh cinta, tapi semuanya berakhir dengan cara yang menyakitkan? Apakah panjenengan merasa hidup selalu dikhianati, dikecewakan, atau bahkan ditinggalkan oleh orang yang paling dipercaya? Kalau iya, maka besar kemungkinan panjenengan sedang menjalani siklus karma. Karma tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditunda, hanya bisa diselesaikan. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah harus lewat ritual besar, doa-doa khusus, atau persembahan-persembahan tertentu? Bisa saja, tapi yang paling kuat bukan di sana. Yang paling ampuh adalah melalui api penyucian hidup, yaitu dengan menerima penderitaan sebagai jalan pembersihan. Bukan pasrah, bukan menyerah, tapi sadar bahwa rasa sakit ini adalah bagian dari pengikisan ego, penghapusan dosa, dan pembentukan jiwa baru yang lebih kuat. Orang-orang dengan garis tangan bulan sabit sering diuji dengan kesabaran yang luar biasa. Bahkan terkadang penderitaan itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari rasa kecewa yang berulang, dari harapan yang tak terpenuhi, dari luka batin yang susah disembuhkan. Namun ingatlah, setiap tetes air mata yang panjenengan tahan, setiap luka yang panjenengan sembuhkan sendiri tanpa mengeluh, setiap kebaikan yang panjenengan lakukan walaupun dunia tidak melihat, itu semua adalah bentuk pelunasan karma yang sangat tinggi nilainya. Maka jangan pernah merasa bahwa hidup panjenengan sia-sia. Justru karena panjenengan dipilih untuk menanggung beban ini, itu berarti panjenengan adalah jiwa yang kuat, jiwa yang terlatih, dan jiwa yang dipercaya oleh semesta untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak semua orang bisa. 3. Panggilan jiwa yang besar tapi terjebak dunia material. Saudaraku, sekarang kita sampai pada pembahasan yang sangat dalam, yaitu alasan ketiga kenapa banyak orang yang memiliki garis tangan bulan sabit sering merasa hidupnya berat, bahkan seperti tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan alasan ini bukan sekadar soal perasaan, tapi berakar dari dalam jiwa itu sendiri. Yaitu karena jiwa mereka memikul panggilan yang sangat besar, namun hidup mereka justru berjalan jauh dari panggilan tersebut. Mungkin panjenengan pernah merasakan hal ini. Di tengah rutinitas sehari-hari, di antara keramaian hidup, kadang muncul rasa sepi yang sulit dijelaskan. Bukan karena kesepian secara fisik, tapi sepi secara batin. Seperti ada sesuatu yang hilang,
yang belum terpenuhi, padahal secara logika semua sudah cukup. Dan itulah panggilan jiwa. Ia tidak berbicara lewat kata-kata, tapi lewat getaran perasaan yang halus. Ia hadir lewat rasa gelisah, keresahan, bahkan kadang lewat kejenuhan terhadap hal-hal duniawi. Orang yang memiliki garis tangan bulan sabit umumnya bukan orang biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa lama, jiwa-jiwa tua yang sudah melewati banyak kehidupan. Dan di kehidupan kali ini, mereka membawa satu tugas khusus, membawa cahaya, membimbing, menyembuhkan, menginspirasi, atau setidaknya menjadi jembatan antara dunia lahir dan dunia batin. Tapi sayangnya, tidak semua dari mereka sadar. Banyak yang justru tersesat dalam rutinitas dunia, terjebak dalam kejaran materi, jabatan, dan pengakuan. Akhirnya, panggilan jiwa tadi tidak pernah terjawab. Ia hanya menjadi gema yang terus berulang di dalam diri dan lambat laun membuat batin menjadi hampa. Mereka merasa seperti burung yang punya sayap, tapi dikurung dalam sangkar. Bukan karena tidak mampu terbang, tapi karena tidak tahu harus terbang kemana. Padahal, ketika seseorang mulai menjawab panggilan jiwanya, Foton 4, punya astral magnetisme yang kuat. Apa itu astral magnetisme? Secara sederhana, ini adalah daya tarik energi dari tubuh halus kita yang bisa menarik getaran dari makhluk lain, baik itu manusia, jin, atau energi emosional. Orang dengan garis tangan bulan sabit memiliki empati yang sangat tinggi. Mereka bisa merasakan energi orang lain bahkan tanpa harus berbicara. Tapi ini juga yang membuat mereka cepat lelah jika berada di keramaian. Karena mereka seperti spons energi, menyerap semuanya, baik atau buruk. Pernah merasa tiba-tiba pusing atau gelisah padahal suasana terlihat baik-baik saja? Bisa jadi itu karena kamu sedang menyerap energi emosi dari orang lain di sekitarmu. Kalau tidak pandai menjaga batas, sistem batin mereka bisa meledak seperti balon yang diisi terlalu banyak udara. Maka penting bagi orang dengan karakter ini untuk sering melakukan grounding atau penyucian diri, entah dengan meditasi, doa, atau sekadar menyendiri di alam. 5. Sering mengabaikan intuisi sendiri, ini yang paling menyedihkan. Padahal mereka sudah diberkahi intuisi tajam sejak lahir, tapi justru sering diabaikan. Contohnya, sudah merasa tidak enak dengan seseorang, tapi tetap diajak kerja sama. Akhirnya malah ditipu. Sudah ada perasaan buruk ketika ingin bepergian, tapi tetap dilanjut. Akhirnya malah celaka. Kenapa bisa begitu? Karena mereka lebih mendengarkan logika luar daripada suara dalam hati sendiri. Dan ketika semuanya sudah terjadi, baru sadar. Seandainya aku nurut firasatku tadi, padahal intuisi adalah kompas jiwa. Ketika diabaikan, maka hidup akan sering keluar jalur dan terperosok ke dalam penderitaan yang sebenarnya bisa dihindari. Saudaraku, setelah kita menyelami bersama begitu dalam misteri di balik garis tangan bulan sabit, ada satu hal penting yang ingin selalu saya tekankan. Bahwa penderitaan yang panjenengan alami bukanlah kutukan, melainkan bagian dari perjalanan besar jiwa panjenengan. Apa yang hari ini terasa berat, menyakitkan, dan membingungkan, bisa jadi justru itulah jalan terang yang sedang ditunjukkan oleh semesta. Karena seringkali kebangkitan itu tidak datang dari kenyamanan, justru datang dari luka, dari kehilangan, dari rasa hampa yang sulit dijelaskan. Ingatlah panjenengan tidak sendiri. Meski kita tidak saling bertatap muka, meski hanya disatukan lewat suara dan rasa, tapi di sini, di Kodam Sejati, kita adalah saudara seperjalanan. Sama-sama mencari makna, sama-sama mengurai misteri hidup, dan sama-sama ingin menyatu dengan kehendak semesta. Maka mulai hari ini, saya harap panjenengan tidak lagi memandang garis tangan
bulan sabit sebagai beban, tapi sebagai petunjuk ilahi. Tanda bahwa panjenengan adalah jiwa yang sedang dalam proses penyembuhan dan pembangkitan. Dan jangan lagi bertanya, kenapa saya harus mengalami semua ini? Tapi mulai tanyakan dalam hati, pelajaran apa yang sedang semesta ingin ajarkan kepada saya lewat semua ini. Sebab di balik setiap peristiwa selalu ada pesan tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Bukan lewat akal, tapi lewat rasa. Bukan lewat logika, tapi lewat hati yang lapang dan ikhlas. Jika panjenengan adalah pemilik garis tangan bulan sabit dan merasa bahwa isi video ini menyentuh, menjelaskan, bahkan menggambarkan hidup panjenengan, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dan panjenengan sedang menjawabnya dengan hadir di sini, sekarang. Teruslah berjalan meski tertatih, meski harus sendiri, karena pada akhirnya semua rasa sakit akan menemukan maknanya. Dan semua luka akan berubah menjadi cahaya bila panjenengan bersedia melihatnya bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan kembali menuju kesejatian jiwa. Terima kasih sudah membersamai saya hingga akhir. Terima kasih sudah membuka hati untuk mendengar. Terima kasih karena panjenengan telah berani jujur pada diri sendiri. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk meninggalkan jejak, beri like, tinggalkan komentar yang tulus dari hati, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Karena perjalanan ini masih panjang, dan Kodam Sejati akan selalu hadir untuk mendampingi panjenengan dalam memahami jejak-jejak spiritual di balik kehidupan. Akhir kata, saya doakan semoga jiwa panjenengan selalu dilindungi. Semoga hati panjenengan tetap terang, dan semoga langkah panjenengan selalu dituntun oleh cahaya ilahi. Salam satu batin, salam satu Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.